Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Di kesempatan yang mulia dan berbahagia ini sungguh kesempatan emas bagi kita untuk mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Dahulu para ulama-ulama salaf, ulama kita terdahulu sangat memanfaatkan waktu antara maghrib dan isya, dan inilah waktu barakah. Dikatakan barakah karena kita duduk menanti salat berikutnya. Selama kita tidak berhadas, kita dihukumi tetap sebagai orang yang sedang salat. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan, ad-dunya mal'unun mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Seluruh dunia ini terlaknat. Terlaknat apa yang ada padanya kecuali zikrullah. Wa ma walahu, dan apa-apa yang mendatangkan ketaatan. Aw alimun aw muta'allimun, atau orang yang berilmu atau yang mengajar atau yang mempelajari ilmu tersebut. Hanya ini yang tidak mendapatkan laknat Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu, ikhwan rahmatullah azza wa jalla, kita manfaatkan sejenak untuk mengkaji sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan yang dirahmati Allah azza wa jalla, Nabi alaihi salatu wassalam telah menjelaskan dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tentu di antara kita ini tidak ada yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak bisa kita melihat aplikasi praktek langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi riwayat-riwayat yang sahih, hadis-hadis yang sahih yang dibawakan oleh orang-orang terpercaya menyampaikan sampailah kepada kita kaifiat tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam urusan agama ini, sebagaimana yang kita dengarkan tadi, untuk menggapai ridha Allah ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ibtigha ridwan, mencari ridha Allah azza wa jalla. Kemudian yang kedua, mengikuti ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mencari ridha Allah itu ada pada keikhlasan, dan mengikuti keridhaan Allah itu ada pada mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ibadah sebagaimana di ayat suratul Kahfi ayat 110, kemudian suratul Mulk ayat yang kedua, intinya tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat: ikhlas, kemudian bermutaba'ah, mengikuti contoh dan praktik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, saudaraku dan saudariku kaum muslimin yang dirahmati Allah azza wa jalla, dikatakan di sini kita awali dengan beberapa poin untuk ringkasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau duduk panjang lebar, insyaallah 1 bulan belum habis mengkaji tata cara salat Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta dalil-dalilnya secara terperinci. Tetapi pada malam ini kita ambil secara ringkas saja, dan tentu lebih fokus kepada
teori kemudian praktik nyata, sehingga benar-benar aplikasi sholat Nabi itu kita berusaha mengikutinya sedekat mungkin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda, yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Qaribu wasaddidu. Qaribu, dekatkan. Wasaddidu, dan tepati, tepatkan. Kita tidak mampu tepat, maka paling tidak dekat-dekat. Jangan sampai jauh. Kenapa? Fa innahu lan yanjuwa ahadun minkum bi'amalihi, karena tidak ada yang bisa selamat dari api neraka, masuk surga dengan amalan kita masing-masing para jemaah. Tidak ada yang bisa selamat. Qalu ya Rasulullah wala anta, bagaimana dengan dirimu wahai Rasulullah? Qala wala ana, aku enggak akan selamat. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala mewafatkanku dengan kasih sayangnya dan karunia-Nya. Dikatakan oleh para ulama kita, hadis ini menjelaskan bahwasanya surga atau amal saleh tidak bisa ditukar dengan amalan, tetapi amal itu sebab untuk masuk surga. Maka sebab itu diperbagus. Jangan sampai sebab ini rusak, jangan sampai sebab ini batal. Ikhwani rahmati Allah azza wa jalla. Wa ilal qari bayan dzalika. Berikut ini penjelasannya. Poin pertama, yusbighul wudu. Sebelum kita sholat, sempurnakan wudu. Wa huwa an yatawadda kama amarahu Allah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita berwudu seperti apa yang Allah telah perintahkan dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Berwudu seperti apa yang Allah perintahkan dalam surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian hendak mendirikan salat dan kalian dalam keadaan berhadas, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, tangan kalian, ilal marafiq, sampai siku, sampai siku, kanan kiri. Wamsahu biru'usikum, usap kepala kalian. Kemudian wa arjulakum, dan basuh kaki kalian. Ilal ka'bain, ya, sampai mata kaki. Maka di sini dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu." Apabila engkau hendak mendirikan salat, maka asbighil wudu, sempurnakan wudu. Nah, kita ingin tahu bagaimana sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tata cara wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hal ini telah diterangkan dalam banyak hadis, tetapi hadis yang paling mengumpulkan adalah hadis yang muttafaqun alaih dari Humran, budak Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dikatakan anna Utsmana da'a bi wudu. Utsman minta air wudu. Faghassala kaffaihi thalathan, maka beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Tentu sebelumnya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Ya, bismillah semata. Tidak pakai tambahan. Bismillah, langsung membasuh kedua telapak tangan. Jikalau dalam WC, jangan dibaca di lidah. Cukup baca di luar baru masuk. Jikalau tempat wudu khusus, silahkan Bismillah. Nabi mengatakan,
tidak ada wudu, artinya tidak sah wudu seseorang yang berwudu tanpa menyebut nama Allah. Bismillah, kemudian ghassala kaffayhi 3 marrat, membasuh kedua telapak tangannya tiga kali. Bangun tidur malam hampir wajib hukumnya membasuh tangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha 3." Ketika orang bangun tidur malam, jangan langsung ceburkan tangan ini ke dalam bejana sampai dibasuh 3 kali dulu. Kemudian thumma tamadmada wastanshaqqa wastanthara 3 marrat. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu tamadmada wastanshaqqa wastanthara, berkumur-kumur serta memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan air dari hidung 3 kali. Bagaimana caranya? Ambil dengan kedua tangan boleh, satu tangan boleh, separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Jangan dipisah. Dibawakan dalam Bulughul Maram, Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkan untuk berkumur-kumur dan memisahkan air untuk hidung. Ibnu Hajar mengatakan wa isnaduhu dhaif, hadisnya lemah. Maka kalau kita lain mulut, lain hidung, maka selama itu kita berbuat yang lemah. Jadi tidak ada memisahkan para hadirin. Nyambung. Ambil, andai kata 2, separuh untuk mulut, separuh disedot ke hidung dan dibuang dengan tangan kiri 3 kali. Thumma ghassala wajhahu 3 marrat. Kemudian Nabi membasuh wajahnya 3 kali. Wajah ini adalah panjangnya min malabitis sya'ril mu'tad, dari tempat tumbuh rambut biasa. Sehingga orang yang tidak punya rambut sampai sini tumbuhnya, tidak boleh di sini. Ya, tempat tumbuh rambut biasa sampai ke dagu. Wa minal udhuni ilal udhuni, lebarnya dari telinga ke telinga 3 kali. Ya. Thumma ghassala yadahul yumna ilal mirfaqi 3 marrat. Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh tangan yang kanan. Mana nama tangan? Ini tangan. Maka apa? Kurang tepat kalau kita membasuh dari atas, dari bawah tangan, ya. Dan Nabi SAW dikelilingkan air itu di sikunya 3 kali. Kemudian kiri pun demikian. Ambil air, ya. Terutama Pak, perhatikan siku 3 kali. Kemudian thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu mengusap kepalanya. Mengusap kepala ini dari hadis Abdullah bin Zaid bin Asim tentang sifat wudu dikatakan wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya fa aqbala wa adbara, dari depan ke belakang. Lafaz yang lain dalam lafaz Imam Muslim, bada'a bi muqaddami ra'sihi, mulai dari kepala bagian depan. Bagaimana caranya? Ambilkan air dengan kedua tangan, mulai dari depan, ya. Thumma dhahaba bihima ila qafahu, lalu didorong ke belakang sampai tengkuk. Thumma raddaha ila al-makan alladhi bada'a bihi minhu, kemudian dikembalikan lagi ke tempat mulainya. Satu cara. Cara yang kedua, ambilkan air, tabur terus. Baru begini, dari depan ke belakang sampai tengkuk. Laki perempuan sama, tidak ada bedanya. Ya, balik lagi ke depan. Cara yang lain,
taruh air dari belakang ke depan, dari depan ke belakang. Semuanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Abdullah bin Amr tentang sifat wudu, thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian Nabi mengusap kepalanya dengan cara yang tadi, ya, dari depan ke belakang, dari belakang ambil lagi ke depan. Wa adkhala usbu'aihi as-sabbahatain, dan Nabi memasukkan kedua telunjuknya, jari telunjuknya, fi udhunaihi, di daun telinga, di dalam lubang telinganya. Wa masaha bi bahamaihi dhahira udhunaihi, kemudian dengan ibu jari ini dia membasuh atau menggosok luar daun telinganya dari bawah putar ke atas. Maka riwayat Imam Ahmad mengatakan al-udhunani minar ra'si, kedua telinga ini bagian dari kepala, maka usapan kepala itu pula usapan untuk telinga, sehingga tidak perlu diambilkan telinga itu air baru lagi. Ambil air kepala, mulai dari depan, tarik ke belakang, dari belakang tarik lagi ke depan, ya, langsung masukkan telunjuk ke dalam lubang telinga. Kemudian ibu jari ini menggenggam atau memegang daun telinga dari bawah, kemudian diputar ke atas sampai depan. Itulah dia kaifiat membasuh kepala. Cara yang lain, kalau mau sedikit membasuh kepala, seperti berikut ini, yaitu apa? Nabi SAW pakai sorban. Nah, maka Nabi ambil air sekedar ubun-ubunnya dengan tangan kanan ini. Setelah itu dilanjutkan di luar sorbannya, gosok ke belakang, dari belakang tarik lagi ke depan, langsung ke telinga. Maka tidak ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ucapan Imam Syafi'i mengatakan wa yujzi'us syu'airat, beberapa helai rambut sah. Tetapi saya pilih cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara Nabi hadits Abdullah bin Zaid tadi. Silahkan dirujuk dalam kitab al-Um. Itu ambil dengan kedua tangan, mulai dari depan kepala ini, kemudian dorong ke belakang sampai tengkuk, dari tengkuk balik lagi ke depan, kemudian masukkan telunjuk ke lubang telinga, kemudian ibu jari, ya, dilekatkan di daun telinga dari bawah, putar ke depan atau ke atas sampai depan. Kemudian thumma ghassala rijlahu ilal ka'bain. Utsman membasuh kakinya, ya, jari-jari diselang-selangi yang kanan, termasuk di dalamnya mata kaki. Perhatikan di belakang mata kaki ini, yang sebelah kanan. Perhatikan juga tumit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailul lil aqabi minan nar." Neraka bagi orang-orang yang tertinggal dari anggota wudunya sebesar uang logam. Setelah kanan, demikian juga kiri. Setelah kiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir dalam Sahih Muslim, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Siapa yang berwudu seperti cara wudu Nabi tadi, kemudian membaca zikir ini, malaikat perintahkan dia masuk surga dari pintu 8 yang mana dia kehendaki dan sukai. Lalu Utsman radhiyallahu anhu berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza." Aku telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku tadi. Itulah dia cara singkat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pelaksanaan wudu yang sesuai dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana Pak Ikhwan, kira-kira jelas? Tinggal prakteknya. Baik, masuklah kita poin yang kedua, an-niyah. Niat ini wa mahalluhal qalbu, posisinya di hati, di jantung hati kita. Wala yajuzu talaffuz biha, jangan dilafazkan usolli fardal isya'i
arba'a raka'atin ma'muman adaan ma'muman mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala usalli sunnatal maghrib ba'diyatal maghribi rak'ataini ya mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, innamal a'malu binniyat, seluruh amal itu bergantung kepada niatnya. Maka tidak ada melapazkan niat ketika kita sholat ataupun ibadah apa saja, karena yang namanya niat dalam definisi bahasa syariat kita al-qasdu wal iradah. Apa arti niat? Qasd, tujuan, keinginan. Ya, itulah yang dinamakan apa? An-niyah, al-qasdu wal iradah, tujuan dan keinginan. Maka dibawakan para hadirin oleh Imam Ibnu Rajab, ya, dibawakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam yang mensyarah 50 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mensyarah hadis pertama, innamal a'malu binniyat, beliau membawakan asar dari Ibnu Umar. Ibnu Umar mendengar seorang di dekatnya mengatakan, Allahumma inni uridul hajja wal umrah. Ya Allah, aku menyengaja ingin haji dan umrah. Apa kata Ibnu Umar? Atu'allimullah niyataka. Apakah kamu ingin memberitahu Allah apa keinginanmu? Maka terjadinya pelapazan niat itu ini karena salah pemahaman terhadap ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan wa annaha laysat kas-shalah, atau annahu laysat kas-shalah. Yang namanya haji umrah tidak seperti salat. Salat tahtaju ilan nutq. Salat itu di awalnya membutuhkan ucapan. Salat di awalnya membutuhkan ucapan. Abu Abdullah Az-Zubairi salah kaprah, salah sangka terhadap ucapan Imam Syafi'i yang mengatakan salat di awalnya membutuhkan ucapan. Beliau menafsirkan usalli, kata beliau. Tetapi Imam Nawawi, ulama Syafi'iyah kibar, dan juga Ar-Rafi'i dalam Syarhul Wajiz, sepakat para ulama niat itu di hati bukan di lidah. Baik, setelah itu yatawajjahul musalli ilal qiblati wa hiyal ka'batu aina ma kana. Orang yang salat menghadap ke kiblat, di mana saja arah kiblat tersebut dengan seluruh badannya. Kalau kiblat kita sekarang ini, ya, di sini menghadap ya ke barat, maka seluruh badan kita full menghadap ke barat. Kemudian yusalli ila sutrah, salat ada pembatas di depannya. Jarak antara kita dengan pembatas itu nahwa thalathatu adhru, seukuran 3 dhira', 3 hasta. Ya, kita katakan 1, 2, 3 seperti ini. Mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat. Kemudian dikatakan salat menghadap kiblat ini wajib fil fard, ketika salat wajib. Demikian juga dalam salat sunnah, dan ini merupakan rukun dari rukun salat. Tetapi akan gugur ya menghadap kiblat ketika dalam keadaan takut. Misal lagi sholat di masjid, gempa bumi, jangan batalin sholat, tetap sholat, tetapi sambil keluar kemana saja.
Nah kadang kita ini karena kurangnya ilmu, kabur. Tidak demikian para hadirin. Gempa, silahkan lari, cari tanah lapang, lanjutin terus sholatnya. Tapi jangan ngomong. Ya, jangan ngobrol. Lanjut sholatnya. Jadi akan gugur kewajiban menghadap kiblat ketika takut. Kemudian apa juga ketika perang. Kemudian apa juga ketika sakit. Kemudian apa juga ketika di atas kapal, atau apa juga ketika di atas mobil, apa juga ketika di atas pesawat terbang, jikalau khawatir habis waktu sebelum sampai ke tujuan. Taib. Lalu dikatakan menghadap ke sutrah imam maupun makmum berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusallu illa ila sutratin. Jangan salat kecuali menghadap pembatas. Perhatikan para hadirin, pembatas. Ya, minimal dhira. 1 hasta seperti ini ukuran tingginya minimal. Ini terlalu rendah ya. Jadi berdiri. Andai kata tidak ada tiang, tidak ada tembok, tidak ada tiang, tidak ada tembok, berdiri paling tidak 1 hasta di depan kita. Bagi yang imam, kalau makmum tidak perlu, sehingga boleh orang lewat di depan kita ketika salat berjamaah. Imam mesti dia menghadap ke pembatas. Seperti tadi ditarungkan saya seperti ini. Jangan kosong melompong, gak ada apa-apa di depan, jangan. Kenapa? Setan bisa memutus salat kita. Maka para sahabat Nabi SAW begitu selesai salat wajib, untuk salat sunat, yabtadiruna sawari, mereka semua mengejar tiang. Mereka mengejar tiang. Kalau tidak ada tiang, ada yang sedang duduk salat, diam, saya mau salat. Garis menjadi sutra tidak sahih, hadisnya lemah. Sujadah menjadi sutra, hadisnya tidak sahih, juga lemah. Mesti yang berdiri minimal apa? 1 hasta mithlu muakhirat terrehil, seukuran tingginya sandaran pelana unta. Seperti ini, 1 hasta pas. Ini berdiri di depan kita. Bagi imam ketika berjamaah, bagi yang masing-masing ketika sholat sendiri. Jangan sampai tidak memakai sutrah para hadirin. Karena kalau lewat perempuan yang sudah baligh, kalau lewat keledai, kalau lewat anjing hitam, batallah sholat kita. Baik. Kemudian yang keempat, yukabbiru takbiratul ihrami qailan Allahu akbar. Dia bertakbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu akbar. Wa yarfa'u yadayhi ila hiyal udhunayhi. Diangkat kedua tangannya sejajar dengan daun telinga. Perhatikan nih para hadirin. Ya. Jangan begini ya. Ini banyak begini nih. Disebutkan dalam sifat salatun Nabi, sunnahnya al-kaffain tijah al-qiblah, telapak tangan ini menghadap kiblat. Daun telinga. Au hadwa mankibaihi, atau sejajar dengan pundak. Perhatikan para hadirin, sejajar dengan pundak. Nadhiran bi basarihi ila mawdi'i sujudihi, sambil melihat ke tempat sujud kita. Sekiranya ini sutrah saya salat di belakang sini, jangan hadap depan. Allahu akbar.
Ya. Tempat sujud. Allahu akbar. Ya. Allahu akbar. Ada 3 cara dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takbir bersamaan dengan mengangkat kedua tangan. Allahu akbar. Cara yang kedua, Allahu akbar, baru angkat tangan. Cara yang ketiga, angkat tangan dulu. Allahu akbar, ketiganya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Variasi supaya tidak bosan. Adapun posisi mengangkat sebagaimana tadi ada 2. Sejajar dengan apa? Pundak, atau sejajar dengan daun telinga. Jangan begini, Allahu akbar. Ya. Sebagaimana dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu idza qama ila shalah. Nabi alaihi salatu wasallam ketika berdiri salat, rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibaihi thumma yukabbir. Nabi mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan kedua pundaknya, kemudian beliau bertakbir, Allahu akbar. Wa kana idza shalla, ini hadis muttafaqun alaihi. Wa kana idza shalla, dan Nabi apabila salat, taqta'a ra'sahu, beliau menundukkan kepalanya. Ya, beliau menundukkan kepalanya. Warama bi basarihi, kemudian beliau memandang nahwal ke tanah, ke bawah. Diriwayatkan Imam Al-Baihaqi. Dan Aisyah juga berkata, ma khallafa basaruhu mawdi'a sujudihi, rawahul Baihaqi. Pandangan Nabi tidak pernah bergeser dari tempat sujudnya. Maka perhatikan para hadirin, ketika kita sholat, tempat sujud kita lihat. Ya, kalau sudah pas kiblat, kemudian kaki, perhatikan, jangan terlalu begini, jangan pula begini, sejajar dengan lebarnya pundak ini para hadirin. Kaki lurus menghadap kiblat, jangan dia begini, lurus. Sehingga kalau bertemu dengan kaki kawan kita akan nempel. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu mengatakan, wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibihi. Kami para sahabat ketika salat, satu sama lain menempelkan pundak dengan pundak. Wa ka'bahu bi ka'bihi, mata kaki dengan mata kaki. Allahu akbar. Cara salatnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang keempat. Hadap kiblat, kaki sejajar dengan pundak ini, kemudian hadap ke tempat sujud, angkat tangan Allahu akbar sejajar dengan apa? Pundak, atau Allahu akbar sejajar dengan daun telinga. Ada sebagian para ikhwan, para hadirin atau teman-teman kita ini, apa sabda Nabi SAW? Qaribu wasaddidu, deketin, dekat. Kalau nggak bisa tepat, kayak orang nembak itu gitu loh. Ya. Allahu akbar. Ya, jangan. Atau nih. Baik. Yang keempat, yang kelima. Yadha'u yadahu ala sadri, letakkan tangan di atas dada. Wa takunu bi thalathi halatin hiya, dengan 3 keadaan, boleh dipilih mana saja. Pertama, yaduhul yumna ala dhahri kaffil yusra wa rusq was sa'id. Ya, yaitu cara pertama di atas dada. Ingat, dada ini antara tetek kita, nama dada para hadirin. Ya, susu kita ini namanya dada ini, antaranya ini. Allahu akbar.
di atas punggung telapak tangan kiri. Sehingga jangan begini ya. Perhatikan para hadirin. Ya. Yang kedua, erus pergelangan. Yang ketiga, as-sa'id lengan. Dipilih ini, jangan begini. Allahu Akbar. Ini buat-buat lagi nih. Ya. Allahu Akbar. Satu. Mungkin bangun dari nanti berikutnya, ya. Mungkin nanti berikutnya hanya 3 pilihan. Jangan begini. Kalau begini dia kedinginan. Ya, enggak ada itu. Perhatikan, tidak ada. Hal ini berdasarkan hadis annahu kana yadha'ul yumna ala dhahri kaffihi al-yusra. Nabi alaihi salatu wassalam meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Warus dan di pergelangan, was-sa'id dan di lengan. Ini dalam Sunan An-Nasa'i. Yang kedua, yaqbid bil yumna 'alal yusra. Kadang-kadang menggenggam. Allahu Akbar. Genggam. Ingat dada. Jangan begini. Allahu Akbar. Kenapa? Ini hadis Ali bin Abi Thalib, tapi hadisnya dhaif, lemah. Allahu Akbar. Banyak yang begini para jamaah. Ya. As-sahih dari hadis Wa'il bin Hujr yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, al-sadr, di atas dada. Dengan cara yang tadi, bisa sekedar meletakkan di 3 tempat. Kemudian cara yang kedua apa? Dengan menggenggam. Laki perempuan sama caranya. Bisa. Masya Allah. Sedikit saja. Berdasarkan hadis kana sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ahyanan yaqbidu bil yumna 'ala al-yusra. Terkadang menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan. Ini hadis sahih dalam Sahih An-Nasa'i. Baik. Bagaimana? Azan? Ya, sudah kita azan para hadirin. Nanti lagi kita lanjutkan. Kalau mau berbicara berapa poinnya di sini, poinnya baru habis itu ada 26 poin. Itu pun sudah diringkas. Kalau mau ada ringkasan yang lebih panjang, berapa halaman ini? Halamannya ada 36 halaman. Kalau ini hanya 4 halaman. Ya, tapi kita katakan bahwasanya kalau sekarang tidak tuntas harus dituntaskan para jamaah. Karena apa? Ini konsumsi tiap hari. Naam. Saya kira begitu, Allah taala alam. Setelah Isya kita lanjutkan berapa yang bisa kita ambil. Di sana kita berhenti insyaallah. Saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Thayyib. Kita lanjutkan sedikit para hadirin. Saya ambil mungkin 5 menit saja. Insyaallah pas setengah 8. Ya, baru kita kamat. Jadi itulah dia tata cara yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam takbiratul ihram, kemudian meletakkan tangan di atas dada menghadap tempat sujud, Allahu Akbar. Dengan meletakkan saja di atas telapak tangan kiri atau di pergelangan atau di lengan. Atau yang kedua boleh dengan menggenggam. Ini sahih. Kemudian berikutnya yang keenam, wa yusannu an yaqra'a du'a al-istiftah. Dan disunnahkan untuk membaca doa iftitah.
Dan doa iftitah ini dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala terbagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama grade 1. Ini yang paling afdal, yaitu makana thana'an lillah, yang semata-mata memuji Allah isinya. Itulah dia subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Semua sudah hafal insyaallah ya? Sudah hafal? Belum? Pak, ini yang paling top. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Mandah, kemudian juga Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, kemudian juga Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Amal Yaumul Lailah. Rasulullah SAW bersabda, ahabbul kalam ila Allah an yaqula al-'abdu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini ucapan yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dia doa iftitah paling hebat. Umar radhiyallahu anhu kalau salat sengaja diperbesar suara baca iftitah ini para jemaah. Lanjutan haditsnya, wa abghadul kalam ila Allah, dan ucapan yang paling dibenci oleh Allah azza wa jalla, an yaqula ar-rajulu lir-rajul, ketika seorang berkata kepada kawannya, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Dia menjawab apa? Alaika binafsika, urus dirimu, jangan urus saya. Ini banyak ya. Kalau lagi ngajak baik, ayo begini, jangan begini. Lu yang masuk surga, gua yang masuk neraka. Ini yang susah. Urus keluargamu, jangan urus saya. Ini ucapan paling dibenci oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ucapan yang paling dicintai apa? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Sudah hafal? La ilaha illallah. Baik, grade 1 tetapi KW2. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan, sampai sini saja. Kalau ini hafal ya, lancar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian grade nomor 2, yaitu hamba memberitakan dirinya menyembah Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma anta Allahu la ilaha illa anta, sampai akhir. Dan ini doa iftitah paling panjang. Tapi kita ya bagaimana? Tambal sulam. Kenapa saya katakan tambal sulam? Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini masih sepotong. Kemudian kaifiat yang dari Nabi, pilih satu saja, jangan digabungkan. Grade nomor 3. Grade 3. Hamba meminta kepada Allah, Allahumma ba'id
baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Jadi ternyata yang paling hebat yang kita hafal ini ya. Masya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Bagaimana Mas? Sudah hafal? Masya Allah. Ya, mau dikasih hadiah biar hafal ini. Baik, itu dia doa al-istiftah. Setelah itu baru kita membaca at-ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'awudz pun dari Nabi ada 3. Pilih mana maunya. Yang paling sahih, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Yang ketiga, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Setelah itu baru membaca basmalah wala yajhar biha. Jangan dinyaringkan, baca-baca. Seluruh riwayat Nabi tidak pernah menjaharkan. Yang menjaharkan itu dari para tabi'in. Maka Ibnu Abbas mengatakan, ana a'rabiin jahartu bismillah. Aku menjadi orang Badui kalau aku menyaringkan bacaan bismillah ketika membaca Fatihah. Masih primitif, kolot. Tetapi boleh. Namun lebih afdal bismillahnya sir. Bismillahnya kecil. Maka itu sebabnya imam-imam besar itu jarang besar suaranya baca bismillah. Tapi bukan berarti tidak boleh. Boleh, tetapi Nabi SAW tidak pernah menyaringkan suara basmalahnya baru membaca Al-Fatihah. Insyaallah ini poin yang ke-8, kita lanjutkan nanti. Saya kira demikian para ikhwan. Ya, setelah Isya kita lanjut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jangan kemana-mana ya. Ini masih para jamaah dan waktu kita masih ada insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut bagaimana? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla, tadi kita sampai ke poin yang ke-7. Thumma yaqul, kemudian mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan ta'awudz ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa cara? Ada 3. Yang paling biasa kita pakai apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Kemudian yang ketiga, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Baik. Kemudian dikatakan di sini Bismillahirrahmanirrahim wala yajharu bihima. Jangan dinyaringkan basmalahnya. Sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, "Tsumma yaqra'u bismillahirrahmanirrahim wa la yajharu biha." Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam membaca bismillahirrahmanirrahim tidak dinyaringkan. Tetapi bismillah merupakan ayat dari suratul Fatihah. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan dalam silsilatul ahadits sahihah, "Idza qara'ta alhamdulillah faqra bismillahirrahmanirrahim fa innaha ayatun min suratil Fatihah." Ketika membaca alhamdulillahirabbil alamin, bacalah bismillahirrahmanirrahim karena bismillah merupakan ayat dari suratul Fatihah. Cuma kaifiat tata cara pembacaannya dengan sir. Namun saya katakan boleh juga jahar. Ya, sesekali boleh jahar. Tetapi untuk terus-menerus Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya
sir. Kemudian poin yang ke-8. Thumma yaqra'u surat al-Fatihah ayatan ayah. Kemudian kemudian membaca surat Al-Fatihah satu ayat demi satu ayat. Karena Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kalau suara imamnya jahar, nyaring, makmum cukup mendengarkan saja. Tapi andai kata mau baca boleh. Namun ketika sir al-zuhur al-asr, rakaat ketiga maghrib, rakaat 3-4 isya, maka mesti kita baca suratul Fatihah satu ayat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin ada dua qiraah. Boleh dengan Maliki yaumiddin, boleh pendek Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayatan ayah. Satu ayat demi satu ayat. Kemudian yang ke-10, tsumma yaqra' ma tayassara minal Qur'an. Kemudian baca Quran yang bisa kita baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Rifa'ah bin Rafi' yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, tsumma qra' bi ummil Qur'an wa bima sya'allah an taqra. Baca Al-Fatihah, kemudian apa yang bisa engkau baca setelah itu. Rakaat pertama lebih panjang, rakaat kedua lebih pendek. 3-4 Al-Fatihah saja. 3-4 salat zuhur, salat asar kadang-kadang boleh ditambah dengan surah. Kemudian masuk poin yang ke-11. Tsumma yukabbiru aw tsumma yarka'u mukabbiran. Ruku' sambil bertakbir. Rafi'an yadayhi, dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau daun telinga. Wadhi'an yadayhi, meletakkan kedua tangan di mana? Di lutut. Mufarrijan asabiyahu, dengan direnggangkan jari-jarinya. Wa yatma'in fi ruku'i, tenang waktu ruku'. Wa yabsut dhahrahu, punggungnya diluruskan. Wa yusawwihi, diratakan sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, kana idza raka' rafa'a yadayhi hadwa mankibai. Nabi kalau ruku mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundaknya. Kemudian juga Nabi bersabda, idza raka'ta, apabila engkau ruku, fadha' rahataika, letakkan rahah. Ini nama rahah, telapak tangan ini. Di mana diletakkan? Ala rukbataika, di lututmu. Thumma farrij baina asabi'ik, buka jari-jarimu. Thumma mkuth, kemudian diamlah sesaat sehingga seluruh tulang atau persendian mengambil posisinya masing-masing. Baik, kita contohkan. Lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Ya. Perhatikan para hadirin, tangan ini ya, digenggam ini seperti ini, persis ini ya di lutut. Mujafian al-jambain, ini direnggangkan. Jikalau tidak ada kiri kanan kita, ya kalau ada jangan, kasihan para jamaah.
Punggung lurus, ya. Kalau begini masih naik, maka apa? Dagu ini ditekan sedikit, baru dia lurus. Naik masih nih, nah, baru dia bisa lurus. Inilah dia kaifiyat ruku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan Allahu Akbar, kepalanya begini. Enggak, ini naik ini. Tapi apa? Dagu dekatkan ke leher ini, insyaallah lurus kepala itu. Ya, ini masih naik, begini lurus. Hadza huwa kaifiyat ruku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau diletakkan sesuatu di punggung itu, maka dia tidak akan jatuh. Coba. Hadap sana. Ya. Takbir dulu. Tadi pertama. Baik. Ruku. Nah. Jangan terlalu ya, biasa saja. Nah. Ya, ini dibuka sedikit. Iya. Tekan sudah. Tekan. Angkat sedikit kepalanya. Angkat sedikit kepalanya. Iya. Angkat sedikit. Nah, seukuran inilah dia. Sehingga kalau diletakkan ini tidak akan jatuh. Coba angkat lagi, angkat, jatuh. Ada. Itulah dia kaifiyat ar-ruku. Kemudian kita datangkan azkar ruku, poin yang ke-12. Subhana rabbiyal azim, sahih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, sahih. Sekali minimal, tidak ada maksimal. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, sahih. Minimal sekali, tidak ada maksimal. Subuhun quddus Rabbul malaikati warruh, sahih. Tetapi jangan digabungkan dalam satu ruku zikir yang tadi. Ya, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli, subuhun quddus. Bukan begitu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu ruku itu seragam. Ruku berikutnya pakai yang lain, seragam. Jadi yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu apa? At-tanwi' wa laysa at-tajmi'. Yang datang dari Nabi variasi, bukan digabungkan. Baik. Kemudian setelah itu dia angkat kepalanya dari ruku dengan mengangkat kedua tangannya. Perlu diperhatikan di sini, takbiratul ihram ada 3 kaifiyat. Allahu Akbar barengan takbir dengan mengangkat. Kalau ruku mesti berbarengan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, yajibu ta'mirul arkan, wajib meramaikan rukun dengan zikir. Jangan zikir itu dibaca ketika sudah sampai ke rukun berikutnya. Contoh yang sahih, ya, Allahu Akbar, saat turun baca. Jangan Allahu Akbar, tidak tepat. Saat turun kosong. Kemudian saat berdiri, Sami'allahu liman hamidah. Saat naik, Sami'allahu liman hamidah. Jangan Sami'allahu liman hamidah. Kosong rukun tadi itu. Maka dari sini Imam Nawawi rahimahullah taala, imam maupun makmum tetap membaca Sami Allah. Karena kalau tidak baca Sami Allah, kosong rukun itu dari zikir. Sementara kewajiban kita ta'mirul arkan, meramaikan rukun itu dengan zikir. Imam makmum baca. Bagaimana yang menjawab hadis, "Idza qala al-imam Sami Allah liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu." Apabila imam mengatakan Sami Allah liman hamidah, katakanlah kalian wahai para makmum rabbana lakal hamdu. Hadis ini bukan menjelaskan ini bacaan imam, ini bacaan makmum.
Tidak. Tetapi hadis ini maknanya adalah jangan dulu makmum mengatakan Rabbana lakal hamdu sebelum imam. Dengan dalil yang lain, sallu kama raaitumuni usalli. Salatkah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nabi ketika bangkit sami Allah tasmi', makmum pun juga tasmi'. Kalau tidak baca sami Allah, satu-satunya rukun yang kosong dari zikir. Rabbana lakal hamdu. Karena saya makmum, kosong. Sementara pergerakan yang lain, adakah yang sunyi dari zikir? Tidak ada sama sekali. Baik. Jadi ingat, selain dari ihram, pergerakan dibarengi dengan takbir dan zikir tersebut. Kemudian mengucapkan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samawat wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd ahla ats-tsana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd li rabbiyal hamd. Bisa dipanjang mah panjangnya? Ayo kepanjangan bagaimana? Ya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Atau Allahumma rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sampai sini boleh. Baik. Kemudian setelah itu wa kana yarfa'u yadayhi indal i'tidal wa yaqul rabbana walakal hamdu. Nabi mengangkat tangannya ketika i'tidal sambil mengucapkan rabbana lakal hamdu. Jadi waktu bangun sami'allahu liman hamidah. Berdiri tegak rabbana lakal hamdu. Pertanyaan, begitu bangkit dari ruku ini, sami'allahu liman hamidah, apakah boleh kita begini lagi ataukah begini? Kita katakan ada perbedaan di kalangan para ulama hadis. Satu mengatakan bahwasanya menafsirkan hadis seluruh persendian kembali ke atau tulang kembali ke posisinya. Ada tafsir. Tetapi para ulama mengatakan dengan mengaitkan hadis yang lain, artinya itu bukan tangan, tetapi apa tulang punggung itu lurus kembali, tadinya turun sekarang naik. Maka oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Syarhul Umdah mengatakan tidak disunnahkan untuk menggenggam bangun dari ruku. Kenapa? Lam tarid bihi sunnah, tidak ada hadisnya para jamaah. Hanya ijtihadatnya para ulama. Maka kalau secara ilmiah akan lebih dekat begini saja. Tapi kita katakan ada yang begini, silahkan baginya untuk begitu. Tapi secara penelitian lebih mendalam lagi, Syekhul Islam mengatakan lam tarid bihi sunnah, tidak ada sunnah menggenggam bangun dari ruku. Kenapa? Li'anna zamanahu yasir, karena waktunya sangat singkat. Waliyatahayya lis-sujud, karena dia akan persiapan untuk sujud. Hadza huwa. Kemudian thumma yakhiru, yang ke-14, turun sujud ala yadayhi qabla rukbatayhi, tangan sebelum lutut. Wa hadza huwal aqrab, ini lebih dekat kepada sunnah. Kecuali kalau tangannya sakit bolehlah pakai lutut para jamaah. Cuma kaifiat turun ini perlu diperhatikan. Itu apa? Ada kita ini 2 kali turun. Allahu Akbar. Ya. Kalau karpetnya licin, Allahu Akbar. Ser. Ideanya terikah. Jangan begitu para jamaah. Karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis ya Abu Humaid As-Sa'idi di hadapan 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yahwi sajidan mujafiyan yadayhi an jambaihi. Turun itu seperti jatuh dengan merenggangkan kedua lengannya. Kecuali kalau sakit lain cerita para jamaah. Bagaimana? Allahu Akbar.
langsung renggang ya. Renggang. Allahu Akbar. Sehingga sekali saja tangan itu jatuh persis pada posisinya. Naam. Dan sujud di atas anggota yang 7. Hidung termasuk atau kening termasuk hidung. Kedua telapak tangan. Perhatikan telapak tangan sejajar dengan pundak atau daun telinga. Jangan begini. Ya, sejajar dengan pundak kita, di bawah pundak kita atau daun telinga. Jari-jari menghadap al-qiblah. Kemudian jari kaki pun juga menghadap al-qiblah dengan ditekan. Ya, ditekan. Ditekuk. Perhatikan ini, dengan disatukan. Ya, tekuk sehingga jari-jari ini menghadap kiblat juga. Lambung jangan dekat dengan paha. Kemudian ya agak maju sedikit dengan cara yang tadi. Allahu Akbar. Seperti ini para hadirin. Ya. Ini jangan begini. Bagaimana? Allahu Akbar. Tangannya di dekat lututnya jauh. Tapi jangan juga berlebihan. Allahu Akbar. Ya. Kalau nggak pertama begitu, keduanya apa ya? Seperti karet. Hada ghulu. Ini berlebih-lebihan. Taib. Lalu membaca dalam sujudnya Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sahih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli sahih. Subuhun quddus rabbul malaikati war ruh sahih. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu. Selanjutnya sahih. Pilih satu sujud, satu seragam. Jangan digabungkan semuanya. Taib, para hadirin rahmatillah azza wa jalla. Zikir ruku yang paling afdal subhan rabbiyal azim. Zikir sujud yang paling afdal subhan rabbiyal a'la. Yang lainnya sahih. Tapi kalau cari yang afdal, itulah yang paling afdal. Sebagaimana iftitah yang paling afdal, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Kemudian berikutnya, angkat kepala dari sujud sambil takbir. Ingat juga, sambil bergerak angkat kepala. Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud ini iftirash. Apa iftirash? Duduk di kaki yang kiri dan memberdirikan telapak kaki kanan sehingga jari-jari telapak kaki kanan ini menghadap kiblat. Ini namanya iftirash. Ya, iftirash. Iftirash. Cara pertama. Cara yang kedua dari Nabi SAW, iq'a. Sahih. Ya, duduk di atas kedua tumit. Khusus duduk antara dua sujud saja. Kemudian sujud kembali, kemudian bangkit ke rakaat berikutnya, kemudian nanti berakhir pada at-tasyahud. Itu mungkin saja secara ringkas para hadirin rahmatillah azza wa jalla, karena masih panjang dan panjang lagi. Saya kira begitu, wallahu taala ala wa alam. Dan para ummahat dan para muslimat diinginkan untuk mengulangi kaifiat wudu. Wudu sangat sederhana, pertama bismillah, ambil air, cuci kedua tangan ini 3 kali. Bangun tidur malam hampir wajib para hadirin. Sebagian mazhab al-Hanabilah wajib. Kemudian setelah itu ya baru kita masukkan air ke dalam hidung, mulut,
dan hidung separuh. Buang dengan hidung buang dengan tangan kiri. Jangan dipisahkan. Kalau dipisahkan, ini Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan wa isnaduhu dhaif. Sanad hadisnya lemah. Setelah itu kita basuh wajah. Ambil air. Yang namanya wajah panjangnya dari tumbuh rambut asli yang biasa sampai ke dagu. Kemudian lebarnya dari telinga ke telinga, rata. 3 kali basuhan. Setelah itu baru kita basuh tangan kanan. Ya, tangan kanan perhatikan siku, harus kena. Dan Nabi SAW ada orang mengelilingkan air di sikunya 3 kali. Kemudian setelah itu kiri juga 3 kali. Sambil diselang-selangi jari ini. Setelah habis itu barulah kepala. Laki perempuan sama, ambil air, kemudian taruh di ubun-ubun ini. Dorong ke belakang sampai ke tengkuk. Ya, sampai ke tengkuk. Dari tengkuk balik ke depan lagi. Ya, depan. Kemudian ibu jari dimasukkan ke dalam lubang telinga. Telunjuk di lubang telinga. Kemudian ibu jari untuk menggosok luar dari daun telinga, dari bawah ke atas. Basuhan kepala itu pula basuhan untuk telinga. Kepala banyak riwayat 1 kali. Tapi ada beberapa riwayat menunjukkan boleh juga 2 kali, boleh juga 3 kali. Tetapi hadis yang lebih banyak adalah satu kali. Setelah itu baru kita membasuh kaki kanan, kemudian jari-jarinya diselang-selangi dan juga termasuk mata kaki harus kena. Kemudian juga kiri. Setelah itu kita berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh ditambah dalam Sunan Tirmidzi, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Tidak ada waj'alni min ibadikas salihin. Boleh juga dalam riwayat Ibnu Sunni, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetapi jangan digabungkan. Pilih itu atau pilih ini. Itulah dia kaifiat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira begitu. Wallahu taala ala wa alam. Kita buka sesi tanya jawab dalam beberapa menit ke depan. Silakan. Naam. Ketika kita sholat 2 rakaat, mana lebih utama, duduk tawarruk atau duduk iftirash? Iftirash yaitu seperti duduk tasyahudul akhir. Kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan keluar. Kemudian telapak kaki kanan menekan sehingga jari-jari menghadap kiblat. Ini kalau tidak sakit. Ya, kalau sakit tidak masalah. Mana lebih afdal? 2 rakaat atau kita katakan salat yang hanya punya 1 tasyahud. Dalam Sunan Abi Dawud dan yang lainnya, yaitu kalau 2 rakaat, sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, kalau 1 tasyahud yaitu duduknya iftirash. Namun Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan kalau tasyahudul akhir berapapun tasyahudnya maka tetap tawarruk. Ala kulli hal, ini adalah ijtihadnya para ulama. Hadza huwa wallahu taala ala wa alam. Jadi berdasarkan hadis itu adalah menunjukkan kalau 1 tasyahud cukup dengan iftirash. Wallahu taala ala wa alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Posisi dan gerak telunjuk saat tahiyatul akhir, ya, sebaiknya bagaimana? Karena ada yang menggerakkan telunjuknya saat tahiyatul akhir. Kita katakan duduk tasyahud, ya, al-akhir iftirash. Kalau 2 tasyahud, tangan kiri di atas paha kiri atau di lutut digenggam. Demikian juga kanan di atas paha kanan. Kemudian ini digenggam, jari kelingking dan
manis. Ya, kemudian jari tengah buat lingkaran dengan ibu jari. Kemudian telunjuk lurus. Digerakkan sedikit saja. Ya. Al-Imam Malik berpendapat begini. Rahimahullah taala. Dalam hadis Wa'il bin Hujr, yuharrikuha, Nabi menggerakkannya, wa yad'u biha, sambil berdoa dengannya. Maka fahmul hadis, dari pemahaman hadis ini, ya, jangan sampai jauh dari kiblat. Kalau ini namanya turun naik, kata para ulama kita. Maka lebih dekat itu lurus, kemudian gerakkan tanpa berpaling dari kiblat, dan mata ini menghadap ke telunjuk, jangan lewat dari ujungnya para jamaah. Maka sangat tidak etis ketika apa, kok ngelihat telunjuk orang yang bergerak. Lihat telunjuk sendiri. Maka seluruh salat kita menghadap ke tempat sujud kecuali waktu tasyahud. Allah taala ala wa ala. Pertanyaan berikutnya. Saat salat jamaah terkadang orang di sebelah tidak merapatkan mata kaki dengan kita. Sebaiknya kita berusaha merapatkan dengan orang sebelah atau tetap menyejajarkan dengan bahu. Intinya sejajar dengan bahu. Bisa kita rapatkan kaki kita, ini sangat bagus. Dia belum memahami sunnah ini, maka kita butuh waktu para hadirin. Ya, jangan di dekat nanti diinjak kaki kita. Risih saya katanya. Padahal itu sunnah nabinya para jamaah. Hadza huwa wallahu taala ala wa ala. Imam mengucapkan takbir, apakah makmum ikut membaca takbir? Otomatis. Kenapa? Apa bacaan apa yang dilakukan oleh imam itu juga dilakukan oleh makmum. Karena kalau makmum tidak baca takbir, makmum harus sujud sahwi. Karena takbir itu wajib selain dari takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah rukun min arkanis shalah. Dan ingat, yang nama takbir Allahu Akbar. Kalau angkat tangan, raf'ul yadain. Pada 4 tempat Nabi tidak pernah tidak mengangkat tangan. Ihram, Allahu Akbar. Ruku, Allahu Akbar. Bangun dari ruku, Sami Allah liman hamidah. Bangun dari tasyahudul awal, Nabi juga angkat tangan. Selain itu kadang-kadang. Waktu turun sujud boleh angkat tangan, kadang-kadang. Bangkit sujud boleh angkat tangan, kadang-kadang. Tetapi yang 4 itu tidak pernah tidak. Ihram, Allahu Akbar. Ruku, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian bangkit dari tasyahudul awal. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya. Adapun takbir mesti dibaca. Kemudian para hadirin yang perhatikan, ini takbir. Sebagian orang takbir ini aneh, berbeda-beda. Kalau ihram pendek, Allahu Akbar. Tapi begitu dia sujud, bagaimana? Allahu Akbar. Saya mau tanya, apa berbeda tulisannya semua takbir itu? Ini salah maknanya para jamaah. Salah besar. Dikatakan oleh Nabi, oleh para ulama kita, wa takbiru jazmun. Takbir itu pendek. Allahu Akbar. Kemudian apa? Bangkit dari sujud kedua. Ya. Allahu Akbar. Apa enggak pernah dengar ini? Ini rusak artinya para jamaah ini. Perhatikan. Ya, coba baca hadis itu. Ketakbir turun sujud, Allah. Enggak ada. Ya, hadza huwa Allah taala ala wa ala. Kita dalam perjalanan masuk waktu subuh. Terus seandainya salat berjamaah, di situ ada kunut. Bagaimana sikap kita mengikuti kunut atau tidak? Di tempat yang tidak memahami sunnah, tidak ada masalah antum angkat para jamaah. Tapi kalau antum disuruh jadi imam, jangan. Karena apa? Antum meyakini hadisnya tidak sahih. Hadza huwa. Sebagaimana kisahnya para ulama kita, Asy-Syaikh Al-Albani dengan Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Adapun kisah Imam Syafi'i dengan kisah Imam Ahmad ini enggak benar ya. Enggak benar. Atau Imam Abu Hanifah, Imam Malik begitu.
ya, Imam Syafi'i kunut, Imam Malik datang atau Imam Ahmad datang kunut juga, ini tidak benar. Tapi untuk mendekatkan pemahaman, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz bangun dari ruku menggenggam. Apa kata Syekh Al-Albani? Saya kalau sholat di belakangnya imam ini, katanya, saya akan ikut menggenggam juga. Kenapa? Ihtiraman li ra'yi, untuk menghormati pendapatnya. Maka kita katakan, ya, ketika ini makmum tidak ada yang faham sunnah sama sekali, kalau tidak ini maka menimbulkan mudarat, tidak apa-apa tuh mangkat. Tapi ketika antum jadi imam harus ngomong, ya, para jamaah, mohon maaf, saya ini tidak kunut subuh. Kalau bapak ridho saya jadi imam, enggak pakai kunut, saya maju. Kalau enggak, jangan. Supaya enggak ribut nanti. Imam saja yang berbeda pendapat, enggak ada yang ribut, para jamaah. Hadza wallahu taala ala wa alam. Bagaimana derajat hadis yang mengatakan lutut dulu sebelum tangan? Hadisnya dhaif. Bisa dibuka dalam silsilatul ahadits adh-dhaif al-maudhu' jilid yang ketiga. Seluruh riwayat itu dibawakan. Kemudian perlu diperhatikan yang menjadi dasar untuk lutut duluan diambil dari hadis idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Ketika orang sujud jangan turunnya seperti Ini yang diperselisihkan para hadirin. Al-Imam Ibnul Qayyim dan ulama yang lain mengatakan bahwasanya turunnya unta itu tangan duluan. Kalau ngelihat unta, benar tangan duluan para jamaah. Tapi ulama unta berkata, ya, ulama unta berkata bahwasanya di tangannya itulah lututnya. Inilah perbedaan unta dengan binatang yang lain. Seperti Al-Imam Fairuz Abadi, gurunya Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala, ulama bahasa para jamaah. Dan ulama dan juga dibawakan Imam At-Tahawi dalam kitab Mushkilul Athar, bahwasanya ulama unta mengatakan dan ulama bahasa mengatakan di tangannya itulah kakinya unta. Bukan di tangannya, bukan di kakinya seperti kita. Kalau kita tangan kita, kaki kita. Kalau unta berbeda dengan makhluk yang lainnya. Sampai Allah mengatakan apa? Dalam suratul Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa mereka tidak merenungkan dan melihat bagaimana Allah ciptakan unta tersebut? Maka ini perbedaannya para hadirin. Ya, hadza huwa Allah taala ala wa alam. Saya kira begitu dulu. Masih ada hari esok. Semoga kita dipanjangkan umur kita oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bertemu besok pagi di mana? Masjid An-Nur insyaallah. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Dan ini memang masih banyak yang kurang para hadirin. Tetapi mudah-mudahan lain kalilah di waktu yang lain kita bisa sambung. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.